Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sanitasi Lingkungan Perkotaan akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sistem ketentuan pengelolaan limbah non-B3 yang beranggotakan saya sendiri Asnan Maulana Hakim, selanjutnya Febri Setiawan, yang ketiga Maulin Nabilah, yang keempat Rizky Fadilah, dan yang kelima Sultan Naufal Aril Fauzi. Dari presentasi kami, pokok pembahasan yang pertama yaitu apa itu limbah non-B3, yang selanjutnya macam-macam limbah non-B3, yang selanjutnya efek limbah non-B3, dan yang terakhir sistem pengelolaan limbah non-B3. Yang pertama yaitu limbah non-B3. Apa sih limbah non-B3 itu? Limbah non-B3 merupakan suatu limbah usaha dan atau kegiatan berupa sisa buangan yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya, macam-macam limbah non-B3. Apa saja sih macam-macam limbah non-B3 itu? Yang pertama ada sampah organik atau yang kita biasa kenal dengan sampah basah, yaitu yang terdiri dari sisa makanan atau buah, tulang, duri, daun kering, daging, dan lain-lain. Selanjutnya ada sampah guna ulang, yaitu sampah yang kita bisa gunakan tanpa didaur ulang. Apa aja sih sampahnya itu termasuk botol kaca atau botol plastik, kaleng makanan, dan minuman. Selanjutnya ada sampah daur ulang. Sampah yang bisa didaur ulang dari nol hingga menjadi produk baru. Sampahnya yaitu ada kardus, karton makanan dan minuman, koran bekas, dan buku bekas. Selanjutnya, efek limbah non-B3. Limbah non-B3 tidak memiliki efek berbahaya untuk lingkungan maupun makhluk hidup, tetapi ada salahnya untuk mengelola manfaatnya limbah non-B3 dengan baik. Dampak untuk makhluk hidup itu sendiri yaitu mengganggu pernafasan, mengganggu sistem pencernaan pada hewan atau manusia, dan pada tumbuhan akan mengakibatkan tumbuhan itu akan mati. Selanjutnya yaitu sistem dan pengelolaan limbah non-B3. Bagaimana sistem dan ketentuan pengelolaan limbah non-B3 itu? Menurut Permen LHK nomor 19 tahun 2021, sistem dan ketentuan cara pengelolaan limbah non-B3 terdapat 5 metode. Yang pertama yaitu pengurangan limbah non-B3, kemudian penyimpanan limbah non-B3, pemanfaatan limbah non-B3, penimbunan limbah non-B3, dan pengangkutan limbah non-B3. Untuk penjelasan dari yang pertama yaitu pengurangan limbah non-B3. Setiap orang yang menghasilkan limbah non-B3 pasti melakukan pengurangan dari limbah non-B3. Untuk limbah non-B3 ini memiliki dua metode. Yang pertama, sebelum limbah non-B3 dihasilkan dan sesudah limbah non-B3 dihasilkan. Untuk sebelum limbah non-B3 dihasilkan itu dilakukan modifikasi proses dan atau penggunaan teknologi ramah lingkungan. Yang untuk sesudah limbah non-B3 memiliki metode yang pertama penggilingan atau grinding, kemudian pencacahan atau shredding, pemadatan atau compacting, thermal, dan Selanjutnya yaitu penyimpanan limbah non-B3. Nah, di dalam penyimpanan limbah non-B3 ini terdapat 3 metode, yaitu ada fasilitas yang digunakan, lalu ketentuan fasilitas penyimpanan limbah harus memenuhi dengan kriteria tersebut, lalu yang ketiga ada waktu penyimpanan. Nah, di dalam fasilitas yang digunakan ini terdapat ada bangunan, silo, tempat tumpukan limbah, lalu waste impoundment, dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lalu
ketentuan fasilitas penyimpanan limbah harus memenuhi, pertama ada kriteria lokasi, desain, yang ketiga memperhatikan kapasitas penyimpanan. Selanjutnya itu waktu penyimpanan. Waktu penyimpanan limbah non-B3 dilakukan paling lama 3 tahun sejak limbah non-B3 dihasilkan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan limbah non-B3. Di sini ada 2 poin, yaitu pemanfaatan langsung non-B3 dan pemanfaatan limbah non-B3. Yang pertama itu pemanfaatan langsung limbah non-B3. Meliputi pemerintah daerah, kelompok orang, dan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha. Sedangkan pemanfaatan limbah non-B3 meliputi pemanfaatan limbah non-B3 sebagai substitusi bahan baku, sumber energi, bahan baku, produk samping, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada penimbunan limbah non-B3. Penimbunan akhir limbah non-B3, penempatan kembali di area bekas tambang, bendungan penampung limbah tambang, dan atau fasilitas penimbunan limbah non-B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ada tata cara penimbunan limbah non-B3, mulai dari memperhatikan penempatan limbah non-B3 pada lokasi fasilitas, melakukan pengelolaan air lindi, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, lalu dan terakhir melakukan pemantauan lingkungan. Lalu untuk ketentuan fasilitas penimbunan limbah non-B3, yaitu memiliki desain fasilitas, memiliki sistem pelapis, peralatan pendukung penimbunan limbah non-B3, serta rencana penimbunan limbah non-B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas penimbunan limbah non-B3. Dan yang terakhir ada pengangkutan limbah non-B3, yang wajib memenuhi ketentuan menjamin tidak terjadinya ceceran, tumpahan, dan atau pencemaran lingkungan. Lalu menggunakan alat angkut yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Gimana, Yun?